dan menjadi salah satu alasan kenapa sih kok umat muslim itu tertinggal banget dari barat. Apa aja kelima mindset itu? Yang pertama adalah Ustadz Felix itu juga cerita ya, sederhananya takdir seorang muslim tuh kayak tadi kayak main panah gitu ya. Gimana sih sabar yang benar? Gimana sih pasrah sama takdir dengan cara yang benar gitu. Welcome semuanya, kembali lagi di Hijrah Formation bareng aku, Nadira. Dan kali ini aku bakal share tentang sabar dan juga takdir yang ternyata kita selama ini tuh keliru loh mengartikan kedua hal itu. Dan itu bikin hidup kita tuh jadi jauh lebih sulit. Aku baru tahu sebenarnya arti dari sabar dan takdir yang sebenarnya itu dari buku Muslim Produktif karya dari Muhammad Faris. Dan di situ dijelaskan kalau ada pemikir Islam kontemporer namanya tuh Ahmad Khairi Al-Omari. Yang ternyata beliau ini salah paham tentang 5 mindset. Dan sayangnya kelima mindset itu udah terlanjur merasuk ke jiwa-jiwa orang muslim dan menjadi salah satu alasan kenapa sih kok umat muslim tuh tertinggal banget dari barat. Apa aja kelima mindset itu? Yang pertama adalah kita tuh seharusnya mengabaikan dunia. It means kalau kita mau dapat dunia, berarti kita harus meninggalkan akhirat. Kalau kita mau dapat akhirat, kita harus meninggalkan dunia. Yang mana ternyata itu salah banget. Yang kedua adalah berdoa aja lah, semua bakal baik-baik aja kok. Tinggal doa aja, everything will be fine gitu. Ternyata nggak kayak gitu. Yang ketiga, kalau mengalami kesulitan, udah sabar aja. Sabar aja. Ternyata nggak kayak gitu ya. Yang keempat adalah kebaikan itu sebatas amal ibadah. Dan itu juga salah. Yang terakhir, semua sudah takdir Tuhan. Aku gak bakal jelasin semuanya. Kali ini aku bakal jelasin 2 poin. Yang pertama adalah kalau lagi kesulitan udah sabar aja. Yang kedua adalah semua adalah takdir dari Tuhan. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut, aku mau cerita dulu nih. Aku ini lagi senang-senangnya memanah gitu. Nah, ustadz yang ngajar aku memanah itu selalu mengulang-ulang hal ini ke anak didiknya. Kita ini punya kuasa ya untuk menyempurnakan posturnya kita. Caranya pegang busur, caranya pegang anak panah itu gimana, caranya membidik itu gimana, dan lain sebagainya. Kita punya kuasa buat itu. Tapi kalau sudah anak panah ini lepas dari busurnya, kita udah nggak punya kuasa apapun. Kena target, nggak kena target itu ya udah, itu bukan lagi ranahnya kita gitu loh. Itu udah ranahnya Tuhan buat mengizinkan anak panah ini itu nyampe target atau enggak. Bisa jadi ya semua persiapanku tuh misalnya udah sempurna banget gitu ya, benar-benar sempurna gitu. Terus akhirnya anak panahnya aku lepaskan, dan ternyata saat dilepaskan tuh tiba-tiba misalnya nih ada angin yang kenceng gitu lewat gitu. Akhirnya itu menyebabkan anak panah aku tuh kayak geser dikit gitu loh dari targetnya. Dan aku nggak boleh untuk kayak bersedih hati terus menyalahkan diri sendiri, itu nggak boleh. Karena balik lagi ya, itu sudah bukan ranah aku gitu loh. Dan kalaupun kena target, itu sebenarnya bukan karena aku. Itu karena Tuhan tuh mengizinkan biar anak panah itu kena sama target. Jadi misalnya kalau kena nih ya, itu nggak boleh sama sekali ada rasa sombong sedikit pun di dalam hati, itu nggak boleh sama sekali. Nah, di bukunya Muslim Produktif ini sebenarnya ngajarin kita gimana sih sabar yang benar, gimana sih pasrah sama takdir dengan cara yang benar gitu. Konsep yang selama ini keliru ya, sabar it means itu menunggu, udah diem dan menunggu, itu sabar. Tapi ternyata nggak kayak gitu gitu. Di bukunya Muslim Produktif tuh mendefinisikan sabar tuh kayak gini. Sabar adalah berjuang secara aktif. Kaktus itu kan dia bisa survive di tempat yang panasnya itu ekstrim banget gitu kan. Bayangin gimana kalau yang dia lakukan hanyalah sabar menunggu hujan. Apakah dia bisa survive gitu? Tapi ternyata si kaktus ini sabarnya adalah dalam bentuk dia tuh menyebarkan akar-akarnya jauh ke dalam tanah untuk mencari air. Itu sabarnya si kaktus. Biar dia tuh nggak hanya sekedar survive, bahkan dia tuh masih bisa berbuah. Keren banget kan? Gimana kalau misalnya dia tuh kayak ya udahlah aku sabar dan berdoa aja nunggu hujan gitu. Nggak akan bisa gitu loh dia untuk bertahan di kondisi yang se-ekstrim itu gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan sabar gitu loh. Oke, satu contoh terakhir nih yang mungkin relate banget gitu ya ke banyak orang, apalagi yang cewek-cewek. Misalnya nih aku tanya nih ke teman aku gitu ya, aduh mana ya jodohku kok nggak datang gitu. Terus teman aku bilang, ya udahlah Nat, sabar aja, Tuhan tuh lagi mempersiapkan yang terbaik kok buat kamu sabar dan berdoa aja mempersiapkan dirimu sendiri gitu. Tapi kenyataan yang aku lakukan gini, aku diem di rumah terus, aku nggak berusaha untuk bersosialisasi, nggak kasih CV ku ke ustadz atau ustadzah aku gitu. Terus aku hanya bersabar dan berdoa gitu. Ya Allah mana ya, ya Allah mana ya, cuman gitu doang. Terus tiba-tiba nanti bakal ada pangeran dengan mobil mewah gitu datang ke rumah aku terus ngelamar aku gitu. Kayaknya apa ya, antara keinginan dan usaha itu nggak selaras gitu kan ya. Jadi sabar itu sebenarnya bukan diem menunggu, tapi sabar dalam berusaha, sabar dalam proses. Sama kayak si kaktus tadi, dia tuh sabarnya bukan sabar nunggu hujan, tapi dia tuh sabar dalam berproses. Sabar tuh nyari
air di dalam tanah, nyebarin akarnya sedalam mungkin gitu ya. Dia nyari kayak gitu. Jadi sabarnya dalam berproses, bukan diem baik. Kaktusnya diem aja, cuman sabar dan berdoa nunggu hujan, yang nggak bertahan lah dia tuh. Terus misalnya nih kalau udah usaha nih tapi nggak terwujud gimana? Apakah berarti itu takdirku dan harus pasrah gitu aja? Gini, Ustadz Felix itu juga cerita ya. Sebenarnya sederhananya takdir seorang muslim tuh kayak itu tadi kayak main panah gitu ya. Narik panah itu dengan posisi sesempurna mungkin ya. Itu pilihan kita. Mau menyempurnakan atau enggak itu pilihan kita gitu ya. Tapi begitu anak panah itu dilepas, itu sudah takdir. Kemarin aku lihat banget ini ada orang yang pertama kali pegang busur, bisa kelihatan banget wah ini anak baru gitu ya, tapi dia tuh berkali-kali kena, bahkan aku aja nggak bisa kena gitu loh. Aku sampai heran, wih kok anak ini bisa, kok aku nggak gitu loh, apa nih yang salah ini, aku salahnya di mana gitu ya. Itu sudah ranah takdir gitu loh. Urusan kita tuh cuma narik panah doang gitu loh. Urusan nanti anak panahnya tuh nyampe atau enggak itu sudah bukan urusan kita, itu sudah ranahnya takdir. Jadi kalau misalnya anak panahnya itu kena target, itu sudah sebenarnya bukan urusannya kita, bukan karena kita. Jadi nggak perlu tuh kalau misalnya kena gitu ya, terus aku merasa wah ini karena aku nih, aku emang hebat ini, aku emang keren banget gitu. Nggak kayak gitu. Karena itu atas izin Tuhan itu bisa kena ke sana. Kalau misalnya nggak kena pun, aku juga nggak perlu bersedih hati gitu loh, karena ya aku sudah melakukan sebisa mungkin, sebaik mungkin yang bisa aku lakukan di saat itu. Jadi bukan kayak wah takdirku gini ya udah aku pasrah aja, enggak kayak gitu ya. Jadi segala hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu dalam artian kan bersabar dalam proses. Tapi urusan hasilnya kayak mana, bakal berhasil atau enggak, itu sudah ranahnya Tuhan gitu loh. Itu udah terserah Tuhan gitu, takdirnya Tuhan gitu kan. Kalau dulu tuh aku mindsetnya kayak gini ya. Kalau semua itu sudah ditakdirkan sama Tuhan, lah ngapain aku repot-repot belajar, ngapain aku repot-repot kerja, kan capek gitu. Kan kalau udah takdirku aku bakal dapat. Kan kalau misalnya itu rezeki aku itu bakal datang ke aku, ngapain aku repot-repot? Ngapain aku menyusahkan diri sendiri gitu kan? Nanti juga data-data sendiri, kan itu udah takdir aku gitu. Sumpah aku dulu tuh kayak gitu. Jadinya apa? Aku kalau punya mindset kayak gitu, sumpah aku tuh malas banget untuk berusaha. Gampang banget dipatahkan, gampang banget menyerah dengan hal-hal yang kalau misalnya ada hal yang gak sesuai gitu ya sama keinginan aku tuh gampang banget menyerah. Akhirnya apa, aku bener-bener ogah banget gitu loh untuk memperbaiki diri sendiri gitu. Aku males sekali gitu. Bahkan untuk mencari ini salahnya di mana ya, mana ya yang bisa aku perbaiki. Untuk sekedar mikir kayak gitu aja aku males gitu loh. Karena ya udah nanti kan kalau emang takdir datang sendiri gitu. Aku mikirnya sumpah kayak gitu. Dan itu sebenarnya salah total ya. Jadi takdir itu gak seperti itu. Aku ulangin sekali lagi nih. Sabar itu bukan sekedar menunggu secara pasif, menunggu dengan diam. Sabar bukan seperti itu. Tapi sabar itu sabar dalam berusaha, sabar dalam berproses, yang mana itu jauh lebih sulit daripada sekedar duduk diam dan menunggu. Bayangin ya, kamu duduk diam nih, liatin aku. Itu jauh lebih mudah daripada orang-orang yang di luar sana memperbaiki dirinya secara nyata. Ayo. Takdir adalah hasil dari apa yang sudah kita usahakan semaksimal mungkin. Jadi jika Tuhan mengizinkan, kamu bakal dapat apapun yang kamu mau. Kalau misalnya Tuhan nggak mengizinkan, ya udah balik lagi ke ranahnya sabar dalam berproses. Begitu teman-teman. Oke, please jangan salah kayak aku. Karena percaya ya udah itu nanti takdir aku bakal datang sendiri. Nope, kamu harus mengusahakan itu dan kamu harus sabar di dalam mengusahakan itu. Oke, sekian dulu untuk Hijrah for Mission aku kali ini, dan semoga ini bisa memberi POV kamu yang berbeda tentang gimana sih harusnya cara berpikir seseorang, terutama ya sebagai seorang muslim sih ya. Oke, thank you banget udah nonton sampai akhir. Much love for you. See you on the next episode. Bye bye.